Beginilah potret hukum di tanah air. Ada banyak kasus besar yang jelas-jelas merugikan negara karena ulah penggarang uang negara. Nasib kasusnya tidak jelas. Para koruptor bebas berleha-leha di luar negeri, tidak tersentuh hukum. Kisah yang dialami oleh nenek Asyani 63 tahun ini benar-benar menggambarkan pepatah yang populer di masyarakat. Hukum di negeri ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Asyani diseret ke Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur dengan tuduhan mencuri 30 papan kayu jati di lahan perhutani di Desa Jati Bandeng, Situbondo. Kita lihat para argumen dari beberapa narasumber kita. Ini dia podcast Berbicara Show yang akan dipandu oleh host ternama kita, Ulil Albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Berbicara Show. Ini dia podcast Berbicara Show selengkapnya. Kali ini saya mengambil tema penegakan hukum di Indonesia. Ngomong-ngomong soal penegakan hukum di Indonesia, ada masalah hukum yang mengibaratkan hukum di negeri ini tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, menurut saudara sekalian, bagaimana dan kenapa hukum di Indonesia masih diibaratkan seperti itu? Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Apalagi pada salah satu kasus nenek Asyani yang cuma mencuri 2 kayu jati. Bagaimana pendapat Anda? Dimulai dari Mas Tegar, silahkan. Ya, terima kasih. Yang dibicarakan Anda betul sekali, bahwasanya hukuman di Indonesia masih diibaratkan seperti pepatah tersebut. Artinya hukuman di Indonesia belum sejalan dengan semestinya. Kita ibaratkan saja hukuman yang diterima Nenek Asyani, yang mohon maaf kurang mampu, dihukum 5 tahun penjara. Sedangkan orang yang menyiram Novel Baswedan cuma dihukum 1 tahun penjara. Pasti dalam proses hukuman tersebut adanya suap menyuap. Orang yang memiliki uang lebih tentunya. Sedangkan Nenek Asyani boro-boro akan menyuap hakim untuk maka saja dia masih cari sana sini. Jadi pendapat saya mengenai hal tersebut adalah hukum di Indonesia ini masih menggantungkan uang untuk prosesnya. Bukan murni dari hati seorang hakim untuk memvonis setiap orang yang bersalah di hadapan hukum. Dan hukum di Indonesia ini di ambang batas yang tak wajar. Yang sebenarnya hukum itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 28D ayat 1, malah kebalikannya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya hukum di Indonesia ini masih kacau. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Tegar. Selanjutnya, argumen yang kedua yaitu dari Melinda, silahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, hukum di Indonesia ini masih terlalu lunak. Bahkan hukum bisa dibeli dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Hukum di Indonesia juga banyak yang tidak masuk akal naral manusia. Sebagai contoh kasus Nini Asyani ini yang ditindak pidana dan masuk penjara. Sedangkan orang yang mengkorupsi bahkan bisa merugikan negara hingga ratusan juta bisa hidup enak di luar sana. Mana keadilan tersebut? Katanya hukum ada untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk kehidupan bersama. Namun, kenyataannya apa? Hukum tidak memberikan kesejahteraan dan keadilan. Hukum hanya menindas orang yang lemah dan tidak punya. Bahkan, orang tua yang sudah berumur 90 tahunan yang seharusnya hidup bahagia bersama anak dan cucunya malah hidup di penjara. Dengan seperti hukum di Indonesia masih tidak masuk akal, karena kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang seharusnya menegakkan keadilan dan membuat masyarakat hidup makmur, adil, dan sejahtera. Namun dengan adanya kasus tersebut, hukum di Indonesia masih terlalu lunak karena masih bisa dikendalikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak menciptakan hukum. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Melinda. Selanjutnya, argumen yang ketiga yaitu dari Lutfia, silahkan. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan opini Mbak Mei dan Mas Tegar. Menurut pendapat saya pribadi,
penegakan hukum di negara kita, yaitu negara Indonesia, masih belum adil dan masih belum tegas. Karena hukuman tidak sesuai dengan apa kesalahan yang sudah diperbuat. Seperti kasus yang sudah ditayangkan tadi, yang mana ada seorang nenek Asyani yang dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun karena telah terbukti mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani di desa setempat. Padahal kan masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Tanpa adanya rasa empati terhadap nenek yang sudah lanjut usia tersebut, para hakim langsung menjatuhi hukuman penjara. Menurut saya, hal ini tidaklah adil karena para koruptor yang sudah memakan uang negara menyalahgunakan jabatan dan wewenang semau mereka sendiri untuk kepentingan pribadi. Tidak jelas asal-usul kejelasan kasusnya bagaimana dan perlahan mulai hilang, tidak tersorot oleh media. Justru kasus yang kecil seperti kasus Nenek Asyani ini malah terus-terusan disoroti. Itu tadi pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dari Lutfia. Selanjutnya argumen yang terakhir dari Diana, silakan. Terima kasih. Jadi menurut saya penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat memprihatinkan. Kita bisa melihat bahwa kasus Nasyani ini sangatlah tidak seimbang dengan hukuman yang dijalankannya. Kasus Nasyani ini juga tersebar luas karena dilakukannya hukuman 5 tahun penjara. Yang menurut saya tindakan kriminal yang dilakukan oleh Nasyani ini masih bisa ditangani dengan baik tanpa adanya hukuman berat seperti 5 tahun penjara. Sedangkan kasus yang bisa disebut sangat merugikan negara, seperti yang dikatakan oleh Melinda, negara ini masih seolah-olah menutup rapat dan seolah-olah dirahasiakan. Contohnya seperti yang terjadi di kota saya sendiri, di Sampit, Kalimantan Tengah, di mana mantan Bupati Sampit beberapa tahun yang lalu terjerat kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya 5,8 triliun. Namun sampai sekarang belum ada terlihat tindak-lanjutan mengenai kasus ini yang sangat merugikan negara ini. Nah, di sini kita bisa melihat dan tercermin keadilan Indonesia ini masih buruk karena lebih menutup terhadap kasus yang dilakukan komunitas besar dan membuka mata terhadap kasus yang dilakukan komunitas rendah. Jadi menurut saya hukum di Indonesia ini harusnya lebih efektif untuk semua rakyat dan seharusnya hukum Indonesia ini juga merata tanpa memandang rendah derajat rakyatnya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya dari awal sampai akhir. Jadi inilah negara kita. Banyak yang masih belum sanggup menerima kenyataan bahwa memang keadilan yang adil dan beradab yang sudah terdapat pada sila Pancasila belum diterapkan secara baik oleh negara dan pemerintah. Kita sebagai rakyat tidak butuh yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Pencipta. Jadilah Maha Pencipta. Jadi kita masyarakat hanya butuh keadilan yang baik dan jatuhkanlah hukuman tanpa adanya denda. Itulah bincang-bincang kami kepada narasumber hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan podcast Berbicara Show. Saya Ulil Albab undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.